Kakek ini dia sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi khusus orang yang mati kena penyakit remeh. Kalau kami meninggal, saya antar ke kuburan, nantinya saya juga diantar ke kuburan. Makanya keyakinan orang Karo, anaknya di Tanda Gumerlang, Tanda Suasa, dia penunggu di Gunung Sebaya. Ada yang sengaja karena sulitnya situasi ekonomi kan datang kembali. Yang diminta sama Bulang ini adalah ya kasih tahu nomor berapa Bulang, itu aja. Ini saya berada tepat di jembatan Laubiang ya. Kita sekarang mau mengarah ke kuburan Guru Penawar Reme ya, Bulang ya. Guru Penawar Reme ya. Penawar. Bukan gitu istilahnya. Guru penawar. Guru penawar. Itu aja. Oke. Guru penawar. Oke. Nah, di samping saya ini adalah Bulang Deo ya. Ya, Bulang Deo atau ambil ginting. Ini ada Bulang Deo. Bulang Deo di sini menjadi narasumbernya kita pemirsa. Nah, jadi Bulang tadi menurut Bulang di sepanjang jalan ini gimana zaman dulu? Sebelum banyak orang ke gereja, ya. Sebelum ada agama. Sebelum ada. Dulu kan orang Karo rata-rata agama perbegu. Perbegu. Dalam KTP pun agama perbegu. Perbegu itu pemena. Pemena itu setan. Begu itu kan setan. Oh, berarti istilahnya menyembah setan pada zaman dulu ya? Zaman dulu. KTP-nya pun agama perbegu. Perbegu. Oke, selanjutnya gimana lagi? Nah, jadi orang pun berdatangan dari dulu. Di sini nih membuat sesajian. Termasuk orang Cina pun banyak dulu ngantar sesajian di sini. Sesajen gitu ya? Iya, sesajian. Oh, gitu ya. Sesajian. Orang Cina juga ada pekongnya. Kemari juga. Oke. Berarti semenjak ada agama itu masuk, jadi udah berkurang. Warga udah mulai menganut agama masing-masing. Jadi yang namanya perbegu ditinggalkan. Udah ditinggal semua. Oke. Makanya sesajian udah nggak ada. Bulang, saya mau tanya, pada zaman menyembah perbegu itu diperkirakan tahun berapa, Bulang? Tahun 65 ke bawah. Tahun 65 ke bawah. Setelah itu baru masuk ajaran-ajaran agama ya? Agama Kristen, Islam. Makanya orang udah pada beralih semua. Oke. Begitu. Ya, jadi pemirsa, menurut Bulang Deo, pada zaman dahulu kan kita belum memiliki agama ya. Jadi agamanya itu kayak perbegu. Perbegu itu artinya setan ya? Iya, menyembah setan gitu. Pemeluk setan gitu, pemirsa. Agama pemenah. Agama pemenah ya? Pemenah itu maksudnya pemenah pertama. Dulu orang Karo pemenah kan, ya orang menyembah animisme. Menyembah batu besar, kayu besar, kan gitu. Anima ya. Jadi seiring perkembangan zaman dan masuknya agama, jadi masing-masing warga sudah memiliki agama, jadi perbegu itu sudah ditinggalkan. Jadi untuk sampai hari ini nggak ada lagi ya perbegu? Udah ada lagi. Contohnya ini. Nggak ada lagi orang bawa sesajian. Iya. Biasanya ini menurut Bulang Deo ini banyak sesajian ini pemirsa ya. Oke, kalau begitu kita langsung jalan ya ke makam Guru Penawar. Yuk. Nah pemirsa, ini sekarang jalannya mendaki bukit untuk menuju ke makamnya Guru Penawar. Jadi butuh perjuangan juga untuk kemari pemirsa ya. Oke, mari ikutin kita lagi. Nah di sini udah terlihat pemirsa, ini hamparan ladang milik warga di sini ya. Memang seru juga petualangan ini, walaupun agak capek kita mendaki, namun yang kita ambil lewat hikmah dan cerita sejarahnya ya pemirsa ya. Jadi walaupun secapek apapun, saya tetap menghadirkan sebuah konten edukasi buat pemirsa tentang sejarah. Jadi pemirsa itu nggak bisa menjangkau lokasi seperti ini, bisa menikmati tayangan video dari saya ya pemirsa ya. Jadi walaupun ngos-ngosan, sekarang kita lanjut lagi yuk. Di tengah perjalanan ini kami jumpa Bapak ini. Bapak lagi bikin apa nih Pak? Ini bikin patok mulsa. Patok mulsa. Iya. Bapak ini sedang membuat bambu ini pemirsa, runcing untuk mulsa ya. Jadi mulsanya itu untuk menanam cabai. Jadi ini untuk menusuk mulsanya itu pemirsa. Mulsa itu plastik ya pemirsa ya. Oke. Ya, kami jalan lagi pulang. Oke, makasih ya Pak ya. Pemirsa, ini saya membawa sebungkus rokok gudang garam merah. Nah, dengan korek kayu ya, korek api kayu. Nah, ini rokok ini diperuntukkan untuk kayak menghormati leluhur yang ada di sini gitu ya pemirsa ya. Jadi setiap kita berkunjung ke daerah manapun, kan pastinya di daerah tersebut ada cerita sejarahnya gitu ya, ada leluhurnya. Jadi sebagai penghormatan kita mau pasang rokok ini di sini. Nah, kita berikan Bulang Deo yang memasang rokok ini pemirsa ya. Jadi ini sebagai penghormatan aja gitu ya.
Dikeluarin Bulang. Hah? Rokoknya dikeluarin. Keluar ke Satu dulu. Satu. Hah? Oh, di atas saja. Ini Pemirsa, ini saya mau menaiki tanjakan ini kayak bukit gitulah ya. Jadi sekarang kita udah posisinya udah mau masuk ke tempat yang agak sedikit semak ya, kayak ke hutan gitulah ya. Nih saya mau naik dulu, tanahnya agak gembur susah, udah gitu ranting-rantingnya ini pada berduri semua, jadi agak susah pegangan kita. Nah ini berduri yang saya pegang. Oke. Naik. Mana dia? Ini dia? Ini ya. Mari. Oh. Mari. Dia hanya batu gini aja ya berarti ya? Nah, gini contohnya. Kamu potong ini nih. Potong? Ya, biar kenal nenek ini sama kamu. Oh. Nah, kamu potong untuk bersihkan dulu gitu maksud saya. Oke. Biar kita sehat semua gitu. Oke, saya serekam. Ya. Nah, jadi itu bukan saya bersihkan. Ini Bulang Deo menyuruh saya membersihkan ini sedikit sebagai syarat ya, biar perkenalan ke apa ya, leluhur makam di sini ya pemirsa ya. Tanda keluarga. Tanda keluarga. Nah, ini ya, saya bersihkan ya pemirsa ya. Nah, ini istilahnya menandakan kita ini keluarga gitu ya. Saya pun nggak berpengalaman membersihkan ini. Iya. Yang penting dia putus saja ya. Yang penting bersih. Itu ada. Nanti kan kita foto ini. Nah, udah kelihatan terang ya. Mari kampung mengerumput biar dikasih rezeki nanti, mari. Iya, biar dikasih rezeki nanti. Yang mana makamnya nih? Nanti salah injak Bulang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Ini dikit lagi nih ya. Ini duri nih ya. Nah, berarti yang ini ya Bulang ya? Iya. Nah, pemirsa, inilah dia makam Guru Penawar ya Bulang. Iya, makam Guru Penawar. Marga Perangin Angin. Marga Perangin Angin. Iya. Jadi memang makam ini sepertinya di tempat yang semak-semak gitu, kurang nggak terawat gitu ya Bulang. Oh ya, udah nggak terawat lagi. Nggak dirawat. Memang nggak mau dirawat ya. Iya. Jadi pun dia di sini nggak ada kayak geritan gitu ya, atau belum ada geritannya. Belum ada geritannya pemirsa. Pemirsa, kita udah sampai di makam Guru Penawar ya. Ini kelihatan makamnya memang dia ditandai dengan batu ini aja ya Bulang ya. Nah ini menandakan ini bagian kepalanya Bulang ya. Bagian kepalanya dia tidak ada batu nisan atau apa, ini hanya batu alam biasa aja. Nah, jadi di sini dia di tengahnya ada gundukan gitulah. Ya ini gundukan kayak makam lah. Iya, mudah-mudahan ini bisa jadi ada geritan, Bu. Ya, ada geritan. Jadi kalau misalkan dia ada terbentuk kayak geritannya kan, dia bisa jadi tempat sejarah ini ya. Memang itu maksud situs sejarah ya. Situs sejarah. Jadi sejarahnya Guru Penawar ini tetap ada. Nah, pemirsa, ini Guru Penawar ini mempunyai sejarah yang cukup bagus, menarik loh pemirsa. Ini seorang guru besar gitu ya. Ya, kakek ini dia sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi khusus orang yang mati kena penyakit remeh. Penyakit remeh itu bahasa sekarangnya cacar, penyakit cacar. Cacar. Cacar yang bukannya bopeng-bopeng semua. Oke. Dampak itu kan orang pada mati semua. Iya. Apalagi waktu itu belum ada dokter, belum ada menteri entah itu. Kalau salah penanganan orangnya meninggal. Meninggal terus. Oke. Jadi orang yang meninggal akibat penyakit cacar atau remeh ini itu yang bisa dihidupkan kakek ini. Dengan kekuatan yang dimilikinya ya. Kekuatan yang dimilikinya. Itulah kelebihannya. Yang saya ceritakan tadi begini, di Tanah Karo dua zaman penyakit di Tanah Karo yang menurut saya kurangnya populasi orang Karo. Pertama dulu laya-laya. Layar-layar. Laya-laya namanya. Itu penyakit apa, Bu? Lebih berbahaya daripada penyakit remeh ini. Lebih bahaya. Contohnya, kalau pernah kami meninggal, saya antar ke kuburan, nantinya saya juga diantar ke kuburan. Itulah ngerinya penyakit laya ini. Maka ada di orang Karo, ada sumpah. Baklaya, kengko katanya. Baklaya maksudnya, kena laya-laya. Itu sumpah orang tua yang sudah marah kali sama cucunya, anaknya. Nah, makanya bahasanya baklaya. Maksudnya dibawa laya-laya. Itulah makanya ada sumpah di Karo, bakalaya. Nah, setelah zaman laya-laya ini, baru muncul penyakit remeh ini.
Di sinilah mungkin pada waktu zaman raya Bulang ini belum hidup, belum ada. Oh, belum lahir gitu lah. Belum lahir gitu lah menurut saya. Jadi di Bulang ini kan kakek ini situlah dia, itulah kelebihannya. Kalau yang meninggal kena remai ataupun penyakit cacar itu bisa dia hidupkan. Jadi Bulang ini dia lahir pada tahun berapa ini? Kalau saya kira-kira lebih kurang tahun 1700 di 1700 ya. 700-an. Oke. Jadi waktu masa kejayaan dia itu untuk mengobati orang itu sekitar tahun berapa? Sekitar itulah. Sekitar itu ya. Sekitar itulah sampai 800-an lah kita bilang. Terus saya pun pernah dengar info katanya Bulang ini dia sering melakukan pengobatan sampai keluar daerah ya. Gini ceritanya. Sehabis penyakit ini di Tanah Karo, di Aceh pun kumat penyakit raya. Penyakit remeh tadi di Aceh. Dia diundang Sultan Aceh ke Aceh untuk mengobati orang yang kena dan meninggal di sana. Jadi saya kira Sultan Hasanuddin itu nggak jelas. Dia diundang ke Aceh. Di sana pun dia mengobati orang yang meninggal karena remeh itu tadi. Nah, selama dia di Aceh, disinilah meninggalnya anaknya yang dua perempuan itu. Selama dia di Aceh. Mati anaknya dua di sini. Gadis dua. Meninggal karena penyakit. Penyakit kan. Nama anak gadis ini Tanda Kumerlang dan Tanda Suasa namanya. Tanda Kumerlang sama Tanda Suasa. Suasa namanya kan. Jadi selama dia di Aceh, ada keluarga menjemput dia ke sana, ke Aceh. Waktu yang dijemput itu, dia masih sakit di sini. Anaknya. Jadi ya tunggu saya di sana. Saya akan datang katanya kan. Tahu-tahu dua nggak datang. Yang kedua kali pun jemput pula dia. Apa kata kakek ini? Kalau dia nanti meninggal, tulangnya pun masih, asal tulangnya saja masih ada, bisa kuhidupkan katanya. Kata Bulang ini. Itu dia kenapa nggak mau pulang itu Bulang? Karena masih sibuk di sana. Artinya dia pun lebih mengurusi orang lain dibanding dengan anaknya. Biasanya kita kan orang kan gitu. Apapun ceritanya pekerjaan kita, kalau anak kita sakit kan enggak kita perhatikan lagi kerjaan kita itu. Akhirnya kedua anaknya meninggal. Akhirnya meninggal anaknya ini. Setelah meninggal anaknya di sini, kuburannya yang saya udah lupa di mana, di sini sekitar sini. Kuburannya kan. Datanglah kakek itu. Karena dia belum lagi datang dari sana, belum sampai di sini, dikuburkanlah anaknya itu dua dalam satu kuburan. Dalam satu kuburan. Di daerah sini juga? Di sini juga, daerah ini. Setelah itu datang dia sampai di Desa Kalibata. Dia tanya, mana kuburan anak saya itu katanya. Dibawalah dia, udah ada kuburannya kan. Jadi datang kakek ini gini. Kan kamu tahu kalau bahasa Karo dagangan. Kain putih. Iya, kain putih. Setelah itu diambilnya kain putihnya itu. Dibikinnya, dilebarkannya kain itu. Dibentangkan gitu. Dibentangkan dia kan udah lebar. Dipanggilnya melalui apa ini? Dipanggilnya melalui dagangan ini, kain putih ini. Datang anaknya itu dua. Datang. Rohnya. Ya, datang. Dia tengoknya dari kain putih ini, nampak duanya anak itu datang. Setelah datang itu baru terkamnya gitulah kira-kira. Kalau bahasa Karawnya dirigep, biar dapat. Nggak dapatnya, kan? Setelah nggak dapat lagi, dibikin lagi kain itu, dibentangkan lagi, datang lagi sampai 4 kali, nggak dapat. Di situ baru mulai dia nggak ada lagi usahanya untuk menjemput anaknya itu. Anaknya ini rupanya dibawa keramat ke Sebaya. Makanya keyakinan orang Karo, anaknya di Tanda Kumerlang, Tanda Suasa, dia penunggu di Gunung Sebaya. Oh gitu ya. Makanya waktu itu sebelum orang masuk Kristen semua, masih orang banyak beragama berbegu, kalau debuk itu orang banyak yang berlangir, ya banyak berlangir. Pas bulan purnama banyak orang berlangir sana. Berdoa biar mendapat rezeki entah apa semuanya gitu. Itu gara-gara anak itu.
Makanya anak itu jadi penunggu di Gunung Suwaya. Berarti artinya Bulang ini tadi bilang orang itu pakai apa tadi? Pelangir. Berangir. Orang tuh berdoa berarti memohon ke begu-begu yang di situ gitu. Ya, di sana bukan begu namanya. Karena dalam istilah Karo ada begu, ada keramat. Keramat ini ini keramat ini kan itu kita bisa bersahabat. Dan keramat. Dengan begu enggak. Namanya pun setan. Begitu kira-kira. Terus setelah anaknya meninggal ini Bulang, jadi dia kan udah nggak bisa lagi ngidupin. Iya, enggak. Nah, jadi terus kelanjutannya gimana ceritanya lagi? Iya. Karena apa katanya? Udah bersumpah kakek ini. Kan dia ada ramuan-ramuannya semua. Iya. Ada guri-gurinya katanya. Guri-guri itu bentuk kendi kecil-kecil terbuat dari keramik itu kecil. Entah apa di dalam kita nggak tahu. Iya. Dibilang kakek ini karena anak saya nggak bisa lagi saya hidupkan, tak ada lagi gunanya ini semua katanya. Ilmunya kakek Ilmunya ini, ya kan? Dibuangnya lah ke sana ke Del Sebaya disebut Gunung Pertetekan itu. Oh, di Pertetekan. Di Pertetekan dibuangnya. Makanya ada cerita ya. Dulu kalau ada pesawat lewat itu jatuh ke bawah. Kalau dia lewat pas di jurang bahan-bahannya itu. Termasuk burung pun terbang di sini jatuh ke bawah kata orang. Nah gitu. Jadi dia lepas semua ilmunya di situ. Berarti ilmunya itu artinya kan ada kayak roh ya? Iya ada. Berarti rohnya itu jadi yang dilepas dia jadi semua sudah dilepaskan. Penunggu di situ lah ya? Iya, jadi penunggu di sana. Udah dia bersumpah nggak ada lagi gunanya ilmu saya ini karena anak saya pun tak bisa lagi saya hidupkan katanya. Berarti kayak penyesalannya mendalam ada, kali ya? Mendalam persen kakek ini. Jadi selama kakek ini melakukan pengobatan yang diundang oleh Raja Aceh itu, dia itu di sana dia dibayar atau gimana, Bu? Itu saya nggak tahu dibayar. Tapi sepulangnya bapak itu dari kakek ini sana, dia bawa apa? Ada kira-kira kalau dulu orang Karo kan jojong, di belakang. Itu pulangnya bapak itu. Itulah pulangnya dari sana. Apa itu di dalam kita nggak tahu. Gitu. Entah apakah sebagai imbalan, upah, atau kayak mana, orang nggak tahu. Secara umum kalau seorang guru pulang, itu pasti ada bawaannya. Ada hasilnya gitu ya? Hasilnya. Cuma bentuknya kita nggak tahu entah apa. Berarti makam ini udah ada di sini lama kali ya? Berarti kalau gitu tanah ini tanah masih yang bersangkutan dengan kakek ini ya? Iya. Keluarganya gitu. Ya, keluarga. Gini ceritanya, biar kamu tahu. Ada sebuah desa dulu di sana, namanya Singian Tanjung, lebih kurang 1 kilometer dari sini ke sana. Itu desa Singian Tanjung. Nah, desa Singian Tanjung ini tempat tinggal orang marga Ginting Suka. Marga Ginting Suka, ya kan? Jadi datang marga purba ini. Dulu kan zaman Belanda, kan zaman anarki, artinya belum ada pemerintahan. Jadi bisa saja desa sama desa satu, kampung sama kampung berperang. Dulu ya, zaman anarki, zaman Belanda. Jadi marga purba ini disebut, inilah orangnya marga Rumah Derpih. Bersatulah purba Rumah Derpih supaya desa itu diperang, biar tanah itu jadi milik marga purba Rumah Derpih kan. Diperang orang inilah semua kumpul marga purba Rumah Derpih. Rupanya orang ini nggak tahan berperang sama orang itu, ya. Dipanggillah nih Bulang ini, kakek ini, tolong bantu kami, katanya. Dibantu kakek ini, ya, dibantu kakek ini. Apa dibikin kakek ini? Kamu tahu, pernah kamu lihat kutu anjing? Pernah. Kutu anjing kecil kan? Kecil kali. Dibikin Bulang inilah katanya kutumbiang namanya itu. Namanya kalau bahasa Karo kutumbiang, artinya kutumbiang. Dibikin Bulang inilah kutumbiang sebesar tong besarnya. Itulah mengejar orang itu di ke desa itu. Itulah dibikin Bulang ini. Mengejar orang kampung sana. Akhirnya orang itu berlarian semua gara-gara kutumbiang itu. Takut ya? Takut. Udah direbut Rumah Derpih. Seingat saya, ladang yang di sana, kalau umpamanya tanahnya itu kita traktor,
masih dapat itu pinggan-pinggan itu. Peralatan-peralatan lama. Pinggan, piring. Peninggalan dulu peninggalan desa itu. Setelah itu, berjanjilah marga Rumah Derpi ini, Purba Rumah Derpi bersama Bulang ini, kakek ini. Kakek ini marga Perangin Angin. Secara umum menurut adat Karo, Perangin Angin dan Karo-Karo nggak bisa disebut Senina atau Persimuya, nggak bisa. Karena nggak satu marga. Karena beda marganya. Diangkalah nih kakek ini menjadi biak Senina di tengah-tengah Abu Purba Rumah Derpi. Diangkalah dia. Diberikan orang marga Purba inilah ladang di sana. Kemalit. Dikasih imbalannya. Jadi milik kakek ini. Itulah imbalannya sebagai biak Senina tengah-tengah Abu Purba Rumah Derpi ini. Inilah sejarahnya. Makanya mereka itu berjanji, bersumpah. Ya, makanya marga Perangin Angin tidak bisa saling mengawini dengan marga Purba Rumah Derpi. Nggak bisa. Karena dia bersaudara walaupun nggak sama marganya. Itulah perjanjian orang ini bersumpah. Waktu sampai sekarang, ya akhir-akhir ini, marga Perangin Angin nggak dipakai orang ini lagi, malah naik. Ini ceritanya. Inilah dibilang ini. Oke, Bulang, kalau kita kembali ke kakek ini ya. Kakek ini kalau di sini kuburannya, kalau kita ngomongin masalah mistisnya, di area ini semenjak ada makam ini, dia kayak angker atau gimana enggak? Makanya orang nggak berani nebang bambu ini. Bambu-bambu ini. Bambu ini. Orang Karo kan butuh bambu. Efeknya apa kalau dia mereka nebang? Ada orang yang efeknya nggak bisa tidur. Atau perasaannya merinding, ya kan? Atau sampai 4 hari ini nggak tenang-tenang. Itu masalahnya. Kalau efeknya sampai orang itu sampai memakan korban, kayak orang itu bisa meninggal, bisa nggak? Itu nggak, belum pernah tadi. Belum pernah ya. Cuman saja ada menurut listing ini menurut saya, siapapun orangnya, kalau sekitar kuburan Bulang ini, buang air besar ini tuh orang nggak mau. Jadi kalau misalkan udah terlalu kayak mendesak kali gitu? Ya, tempat lain. Gitu. Itu satu dampaknya. Makanya dari ini pun aman-aman saja semua. Terus kalau kayak malam-malam gitu, ada nggak masyarakat warga yang katanya ngelihat sosoknya kakek ini atau apa? Belum pernah malah ngelihat. Belum pernah ya belum sampai pernah. sekarang ya. Coba bayangkan kan, ada ini tadi kelapa, mumbang. Ini diantara orang ini. Jarah. Ini orang jarah taruh ini mumbang. Biasanya kalau orang jarah ini berapa lama sekali nih Bulang? Ya, itu orang tengok bulan. Bulan ini kan di Karo kan ada bulan yang baik, ada bulan buruk. Nah, kalau di bulan purnama katanya yang bulat betul, indah sekali. Di situ kadang-kadang orang datang kemari. Malam lah jarahnya ya. Ada pagi-pagi, ada di siang, ada malam, ada sembunyi-sembunyi. Itu macam lah kemari. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ada pula biar kamu tahu, ada pula datang khusus kemudian terokok meminta nomor. Ini pula. Iya, ada itu. Berarti biasanya kalau orang yang jarah kemari, Bulang Deo lah yang bimbingnya gitu ya? Enggak. Ini yang kemari ini, kucing-kucingan ini. Kucing-kucingan. Mungkin tahu, saja ini beberapa pun nggak tahu. Yang pokoknya dia udah tahu lokasi ini, dia datang sendiri gitu ya? Datang sendiri. Macam tadi datang kamu kan tanya sama aku, mana tempatnya? Antar ke sini. Orang-orang pun gitu juga. Iya. Banyak minta togel gitu. Iya, macam lah. Enggak mau aku ngantarnya. Enggak mau aku ngantarnya ke sini. Mana Bang Ade yang sama kakek ini, mama ini mau ngantarnya ke sini. Kalau lainnya cuma saya baru antar ini gitu. Kalau warga di Kandibata ini berarti sering jarah juga kemari gitu. Ya, inilah gini. Saya perhatikan, walaupun udah orang ke gereja, apakah dia Islam, lalu Kristen, Katolik, banyak yang datang, kucing-kucingan. Dalam arti kata, nggak dia orang. Nggak diantar. Dia udah tahu ini. Yang saya bilang tadi kan, ada yang sengaja, karena sulitnya situasi ekonomi kan, datang kembali. Yang diminta sama Bulang ini adalah, ya, kasih tahu nomor berapa Bulang, itu aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada gitu. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain. Coba yang ini. Ini kalau saya tahu, ini kan ada ngantar air
apa ini kan. Tapi itu kelihatannya udah lama itu. Ya udah lama. Udah lama gitu. Kisah Bulang ini yang paling populer adalah dapat menghidupkan orang yang udah mati, tapi khususnya penyakit remeh ataupun cacar ini tadi. Tapi kalau dia misalkan meninggalnya akibat usianya udah apa, nggak bisa dihidupkan kembali? Ya. Kalau dia usia enggak, artinya kalau ada orang lain meninggal karena usia lanjut, itu enggak bisa ya? Nggak bisa. Nah inilah, jadi kita nggak tahu kayak mana pengetahuan ilmu kakek ini kan, karena khusus yang kena penyakit remeh. Berarti intinya kedua anaknya itu rohnya diambil sama penunggu Gunung Sibaya. Iya, dibawa ke sana. Karena gini, ini kan bahasa sombong juga atau bahasa tinggi hati yang diceritakan Bulang ini. Kalaupun nanti tulangnya saya dapat, itu pun bisa saya hidupkan, kata Bulang ini. Kan orang pada tahunya semua, wah ini udah tinggi hati. Biasanya orang kan rendah hati. Gara-gara ini diuji coba oleh guru apa ini, penunggu Sibaya, mungkin saja itu. Mungkin diuji coba akibat kesombongan ucapannya itu ya. Iya. Dia merasa dirinya punya ilmu gitu ya. Juga. Ya. Begitulah menurut analisa orang. Ya. Memang begitu sih ya. Di luar pun kebanyakan pun begitu ya orang-orangnya. Jadi pemirsa, kita hidup itu ya nggak perlu sombong ya. Di atas kita itu gitu. Masih ada lagi yang lebih tinggi. Jangan tinggi hati, rendah hati. Di atas awan, di atas langit masih ada langit lagi gitu ya. Di atas langit masih ada langit. Jadi kita hidup itu nggak perlu sombong walaupun kita kaya raya ya. Hidup itu nggak perlu dipandang materi, Bulang. Materi. Yang penting sehat ya. Contohnya sehat. Bulang Deo ini udah umur berapa? 81. 81. Iya, 81 tahun. Kelihatan masih orang masih berumur sekitar 60-an sehatnya. Oke, jadi pemirsa, inilah cerita tentang guru penawar ya yang ada di daerah Kandibata ini termasuk. Desa Kandibata ini ini lokasi Kandibata semua. Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe. Kecamatan Kabanjahe ya, Kabupaten Karo ya, Bulang ya. Jadi semoga cerita sejarah ini bermanfaat ya buat kita semua. Dan mengenai cerita mistisnya di sini ya, menurut Bulang Deo pun area sini kan banyak bambu, jadi bambu ini banyak digunain ya untuk keperluan lain-lain. Banyak dipakai. Nah, jadi bambu ini di area ini nggak ada yang berani ngambil gitu loh ya, menurut Bulang, karena area ini termasuk area keramat gitu. Keramatnya. Ya. Nanti jika nekat menebangnya itu bisa berakibat kayak mimpi merinding, sampai sakit bisa juga, Bulang. Iya, sakit. Gitu ya. Jadi sakit. Ya itulah apa ya, adat yang ada di daerah ini. Memang setiap daerah itu kan punya adat masing-masing ya. Masing-masing ada. Nah, jadi kita itu kalau masuk ke daerah manapun itu kita hargailah adat yang ada di daerah itu, berperilaku sopan santun ya, Bulang ya. Iya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian kita selalu aman-aman aja ya, Bulang ya. Iya. Oke pemirsa, jadi saya rasa udah cukup video ini. Nah, sekali lagi saya mau ingatkan juga, video ini nggak menggajari pemirsa itu harus datang ke makam ataupun apa seperti ini untuk meminta sesuatu ya, apalagi minta nomor ya, seperti yang tadi diceritakan Bulang. Jadi ini bukan mengajari pemirsa itu untuk pesugihan. Ini hanya menunjukkan tentang sejarah guru penawar yang sangat terkenal ya, dukun sakti di Tanah Karo ya, Bulang. Tambahannya satu lagi gini, pernah diangkat orang ini, dipindahkan orang. Batu ini untuk entah apa, tahu ujiannya entah kayak mana, kita nggak tahu. Balik lagi ini biar kamu tahu. Oh pemirsa, ini batu ini menandakan kayak nisan ya. Iya. Nah, ini pernah menurut Bulang ini diangkat oleh orang, mungkin untuk uji apa nggak tahu ya. Iya. Nah, batu ini udah dipindahkan. Nah, menurut Bulang Deo, batu ini balik lagi ke posisi kayak gini ya. Posisi gini. Coba. Itulah. Jadi saya rasa udah cukup ya. Jadi udah cukup pemirsa. Semoga video ini bermanfaat ya.